Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala puja dan puji itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Demikian pula mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbagai nikmat telah tercurah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidup aman, dan banyak nikmat lainnya yang tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitung jumlah banyaknya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Demikian pula mari kita mewujudkan bentuk syukur ini dalam kegiatan amalan kita sehari-hari dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa puas apa yang telah kita lakukan. Kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita seiring dengan usia kita yang sedang berjalan mendekati ke arah ajal, sehingga kelak kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, khatib berwasiat secara pribadi untuk diri sendiri, juga untuk semua jamaah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini
pada hakikatnya adalah merupakan tempat singgah sementara sebelum kita menuju tempat yang abadi, yakni kelak di akhirat. Oleh karena itulah kita jangan berharap akan menikmati kenikmatan yang abadi di dunia ini. Segala yang terjadi semuanya sifatnya hanya sementara. Dan yang paling penting, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju alam abadi, yakni di akhirat. Jamaah Jumat rahimahullah. Karena kita memahami bahwa kita hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara, bukan hal abadi, maka bekal yang akan kita bawa tentunya hanya ada dua tempat. Yang pertama adalah bekal kita sampai pada surga yang penuh kenikmatan. Yang kedua, bila dosa yang banyak, bekal itu tempatnya adalah di neraka yang penuh siksaan secara abadi. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan ini penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan penderitaan, antara senang, suka, duka, silih berganti. Karena itu dalam bentuk apapun kita berupaya bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan bangun, kita dalam bepergian, kita harus senantiasa ingat muara akhir kehidupan kita, yakni marhatillah, mencari ridho Allah untuk bekal gerak di akhirat. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta tantaziril masya' wa khudh min sikhatika li maradik wa min hayatika li mautika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat istilah musafir berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang sedang bepergian atau orang dalam perjalanan. Dalam konteks spiritual, seorang musafir berarti seseorang yang sedang dalam perjalanan hidup dan tidak terikat dengan dunia ini. Mereka tidak memiliki tempat yang tetap dan selalu siap untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Dari hadis di atas, kita bisa mengambil makna bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal yang abadi. Dan manusia adalah musafir. Sedang alam ini adalah tempat persinggahan yang mereka sebelum menuju tempat persinggahan akhir yang merupakan tempat abadi. Demikian pula, sebagai seorang musafir harus selalu siap untuk meninggalkan dunia ini dan kembali ke akhirat dan tidak terlalu terikat dengan kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi sewaktu-waktu akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran surat Ghafir ayat 39. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama,
menjadi seorang gharib, orang asing tinggal di negeri asing. Ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Atau menjadi seorang musafir, tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Disinilah perlunya kita memperbanyak amalan, agar dalam masa perjalanan kehidupan menuju akhirat ini, bekas-bekas amalan akan menjadikan penyelamat kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan serta bekas-bekas amal yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Quran surat Yasin ayat 12. Jejak amal setelah kematian adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan di kehidupan dunia, baik berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Jika bekas itu berupa amal soleh, maka pahala akan terus mengalir. Jika berupa keburukan, maka dosa akan terus ditetapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatu hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah falaihi wa ajruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memulai satu sunnah atau teladan yang baik, maka baginya pahala dari amal itu dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang memulai satu sunnah teladan yang buruk, maka atasnya dosa dari amal itu dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Lahiyah telah meriwayatkan dari Atta ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yasin ayat 12, yakni bekas-bekas mereka tinggalkan, dengan kata lain suatu amal perbuatan yang jejaknya diikuti oleh orang lain sesudah ia tiada. Maka jika bekas-bekas itu baik, maka pelaku pertamanya mendapatkan pahala yang semisal dengan orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan jika hal itu berupa perbuatan buruk, maka pelaku pertamanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilma 'allamahu wa nasarahu wa waladan sholihan tarokah wa mushafan warosah au masjidan bana au baitan ibni sabil bana au nahrul ajroh au sodaqah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi." Sesungguhnya di antara amal seorang mukmin yang tetap mengalir pahalanya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya. Semuanya akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Amalan-amalan inilah yang merupakan warisan kebaikan yang akan menerangi kubur kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah hidup ini diisi dengan amal soleh sebelum kematian datang, agar tidak menyisakan penyesalan yang tiada guna, hanya bisa berandai-andai saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 24, seseorang berkata, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Seandainya aku menyiapkan bekal untuk hidup akhiratku. Quran surat Al-Fajr ayat 24. Sebuah penyesalan yang tiada guna, sebuah penyesalan yang hanya bisa diratapi. Karena itulah senyambang kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat hidup oleh Allah, diberi rasa nyaman, aman. Mari kita senantiasa mengisi kehidupan ini dengan amal soleh sebagai bekal kelak di akhirat. Sebelum mengakhiri khutbah ini, mari kita hayati hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Irtanim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Hakim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.